Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan saya akan menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan-cuplikan video yang bisa menambah informasi buat kita, lalu juga ada cuplikan-cuplikan video yang bisa menghibur kita semuanya. Dan untuk mengawali video saya kali ini, saya akan menghadirkan sebuah cuplikan video yang menarik, di mana ada seorang ustadz yang berani untuk membongkar tentang pelanggaran HAM berat dari seorang Bapak Prabowo Subianto. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama ngecek cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Pelanggaran HAM masa lalu oleh konsultannya Prabowo tentu akan disebut sebagai isu 5 tahunan. Pelanggaran HAM masa lalu oleh tim sesnya Prabowo tentu akan dibantah sebagai hoax dan serangan lawan politik. Pelanggaran HAM masa lalu oleh anak muda yang termakan informasi dari konsultan dan tim sesnya Prabowo tentu akan dianggap tidak penting dan bukan pertimbangan penting untuk menentukan masa depan Indonesia. Tapi pelanggaran HAM masa lalu bagi keluarga korban yang putra-putrinya menjadi martir untuk tegaknya demokrasi di Indonesia adalah sebuah pencarian keadilan yang hilang di negeri ini. Mereka bukan tiap 5 tahun menangis, bukan tiap 5 tahun mencari keadilan. Setiap detik mereka menunggu jasad anaknya ditemukan. Adalah sebuah fakta persidangan bahwa Prabowo menculik dan menghilangkan paksa para aktivis yang dulu lantang menegakkan demokrasi yang kini kita nikmati. Prabowo memang belum dihukum sebagai pelanggar HAM berat, tapi faktanya ia telah ditetapkan bersalah dalam Mahkamah Dewan Kehormatan Perwira. Kesalahannya telah terbukti menculik aktivis dan penghilangan orang secara paksa, serta berbagai kesalahan lainnya, hingga Prabowo diberhentikan secara tidak hormat dari militer. Itu fakta. Lalu kenapa Prabowo belum dihukum sebagai pelanggar HAM berat? Masyarakat harus tahu, generasi muda harus paham, karena belum ada sidang HAM ad hoc yang mengadili Prabowo. Prabowo diundang oleh Komnas HAM, tidak mau datang. Prabowo memang kebal hukum. Caranya bikin partai dan mengikuti pilpres tiap 5 tahun. Kalau dia menang, ia akan tutup semua pintu pengadilan untuknya. Bahkan ia akan membuat cerita sejarah bahwa dia dan mertuanya sebagai pahlawan dalam sejarah. Masyarakat begitu semangat membela bangsa Palestina dari kekejaman bangsa Israel. Itu semangat yang baik. Tapi kenapa menutup mata ketika anak bangsa sendiri diculik dan dihilangkan secara paksa oleh orang yang sangat kebal hukum ini? Kenapa masyarakat tidak mau berdiri membela orang tua para korban yang hanya berharap pelakunya disidang? Salah atau tidak, biarlah hukum yang menentukan. Kapan hukum di negeri ini akan menjadi panglima yang memberi rasa keadilan bagi kita semuanya? Bisakah kita kompak bersama seperti saat bersama membela keluarga Brigadir Yosua yang mencari keadilan untuk anaknya? Apakah Anda akan terus mendengarkan suara konsultan politik dan tim ses Prabowo tiap 5 tahun? Yang jelas, mereka pasti mendapatkan bayaran setiap 5 tahun. Atau akan mendengarkan jeritan hati orang tua korban yang anak-anaknya hilang
entah dikubur di mana, dibuang kemana, disembunyikan di mana. Mereka yang setiap Kamis mendatangi istana negara untuk mencari keadilan. Mereka adalah kita, rakyat biasa yang setiap hari hidup di bawah ketidakadilan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, itulah cuplikan video yang disampaikan oleh seorang ustadz ini. Dia menyampaikan tentang pelanggaran HAM berat dari seorang Bapak Prabowo Subianto, dari seorang calon presiden di periode 2024 sampai 2029 nanti. Kenapa pihak penegak hukum seolah-olah diam dengan kasus ini? Padahal rakyat Indonesia sudah mengetahuinya bahwa ada pelanggaran HAM berat, ada kasus yang begitu luar biasa. Tetapi pihak penegak hukum, mereka seolah-olah cuek saja. Saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia harus sadar. Kita harus tahu tentang track record dari seorang Prabowo Subianto ini. Bayangkan ada kasus penculikan yang luar biasa. Bahkan jenazahnya sampai hari ini tidak ditemukan. Semoga saja informasi ini bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita bahwa bangsa ini sangat tidak tepat jika dipimpin oleh orang-orang yang punya track record, yang punya pelanggaran HAM berat, yang punya rekam jejak yang sangat luar biasa seperti ini. Mari kita buka mata hati kita. Dukung Prabowo karena Prabowo itu orang paling ikhlas di negeri ini. Ya, ngambil dari kata-kata Gus Dur. Maksud gue gini loh, kalau memang Pak Prabowo itu ikhlas, 2 kali nyalon kalah cukup, Pak. Berarti kan belum ikhlas, ya kan? Ya kan? Itu kalau almarhum Gus Dur bisa ngomong sekarang, kayak gue salah ngomong dulu ya. Ya nggak gini. Pak Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Kalau teman-teman tonton dengan teliti video tadi, pasti teman-teman menemukan suatu yang aneh gitu loh. Hal itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu benar-benar sudah pikun alias pelupa. Tadi Pak Ganjar bilang tahun 2009 ya, beberapa tahun yang lalu. Itu kan ditangani oleh wakil presiden Anda gitu katanya Pak Prabowo. Dia mungkin Pak Prabowo lupa membedakan antara tahun 2009 dengan tahun 2019. Padahal tahun 2009 posisi Pak Mahfud itu sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Tidak ada kaitannya kemudian dengan penyelesaian HAM. Mungkin dikiranya Pak Prabowo itu 2019. 2009 itu Pak Mahfud hakim MK Pak Prabowo, bukan Menko Polhukam. Jadi Menko Polhukam itu mulai tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo memang udah pikun, pelupa gitu. Jadi jangan pilih presiden pelupa, kawan-kawan. Hati-hati. Ini presiden Indonesia ya. Harus waspada. Di usia Prabowo Subianto yang ke-72 mau masuk 73 tahun ini, bagi saya secara pribadi ini hanyalah usia bonus. Jadi tinggal menunggu waktu kapan manusia itu akan meninggalkan bumi ini. Karena terus terang,
hampir sebagian besar kehidupan kita di muka bumi ini hanya sebatas 60-an sampai 70-an tahun. Setelah itu meninggal. Dan bagi saya secara pribadi, ketika melihat fenomena ini di usia Prabowo Subianto yang ke-72 memasuk 73, ketika dia mengatakan bahwa itu dipimpin oleh wakil presiden Anda, saya rasa memang seorang Prabowo Subianto ini bukan saja hanya dirinya yang buta dengan sejarah masa lalu, tetapi para pendukungnya juga kita melihat tadi, mereka ikut bertepukan tangan. Padahal apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto itu salah. Apa iya tahun 2009 seorang Profesor Dr. Mahfud MD adalah seorang Menko Polhukam? Sehingga para pendukungnya sampai berikan aplaus seperti ini. Dari fenomena ini mungkin ada benarnya. Di beberapa cuplikan video seringkali saya temukan bahwa syarat untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto itu harus bodoh. Inilah fakta-fakta yang bisa kita saksikan bersama-sama. Masa dengan jelas-jelas Bapak Prabowo Subianto mengatakan itu di tahun 2009 ya. Iya, itu kan dipimpin oleh calon wakil presiden Anda. Lalu para pendukungnya ikutan bertepukan tangan. Sangat disayangkan. Inilah hadirnya manusia-manusia yang tidak kritis. Hadirnya manusia-manusia yang punya target-target tertentu. Jadi ya maklumin saja. Mari kita lanjutkan lagi. Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis. Kalian mungkin udah lihat ya, Kaisang pakai kaos bertuliskan ini nih. Ini kalau dalam strategi perang namanya adalah menembak lawan dengan senjata musuh. Nah, ini kan kemarin senjata ini, Samsul ini dipakai oleh Masinton Pasaribu untuk menyerang Gibran. Tapi sekarang justru sebaliknya, senjata ini dipakai untuk menyerang balik lawan politiknya oleh Kaisang. Strategi ini hanya dapat dilakukan dalam dua kondisi. Yang pertama, ketika musuh itu panik dan akan kalah, dan ketika Anda tenang dan yakin menang. Karena musuh ketika panik itu cenderung akan salah menggunakan senjata. Secanggih apapun senjatanya itu mereka tidak bisa menggunakan dengan efektif karena mereka dalam keadaan panik. Yang justru itulah senjata itu akan berbalik menyerang kepadanya. Jadi saya melihat apa yang dilakukan Kaisang ini adalah strategi perang yang sangat ciamik dan cantik. Mas sempat disampaikan dulu tidak asal susunya didapat dari mana, Mas? Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya, Mas? Asal susunya. Sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Ya. Pertanyaannya untuk Mas Gibran, sebutkan 6 suku yang ada di Indonesia. Suku Jawa, suku Sunda, Betawi, Batak, Dayak. Udah 6? Belum, baru 5. Satu lagi. Kurang satu apa ya? Syukurin. Satu lagi sukunya. Banyak bro. Ayo, Dayak, Batak, Dayak, Batak, Jawa, Sunda. Satu lagi tadi. Betawi. Betawi. Satu lagi. Ayo, kurang satu apa ya? Ayo. Bantuin dong Mas Bobi. Suku cadang kali. Suku-suku Batok. Lama banget sih. Yang ini yang dayung-dayung, yang dari Makassar banyak. Ada yang di pulaunya ini, atasnya Surabaya. Yang di Priuk. Ya. Untuk ditebak. Ya, itulah Mas Gibran Raka Buming Raka
cawapres dari Bapak Prabowo Subianto. Ketika ditanya oleh wartawan dari mana asal susu yang dibagi-bagikan itu, dia malah sendiri jadinya blunder. Saya tidak mengerti ya, kenapa orang seperti ini dipercayakan oleh Koalisi Indonesia Maju bersama Bapak Prabowo Subianto untuk menjadi calon wakil presiden di bangsa ini. Tetapi keputusannya saya kembalikan kepada rakyat Indonesia yang memilih. Jika memang kalian percaya bahwa seorang Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka ini mereka mampu untuk memimpin bangsa ini di periode 2024 sampai 2029 nanti, silakan pilih mereka. Tetapi jika memang kalian merasa bahwa mereka tidak mampu, sekalipun kalian dibayar dengan uang segepok dan lain sebagainya, tidak usah dipilih. Jangan melawan suara hati kita. Seringkali di dalam beberapa video saya selalu saya tegaskan, selalu saya mengajak kepada rakyat Indonesia, kepada pemirsa sekalian, bahwa masih ada waktu 5 minggu lagi. Masih ada kesempatan untuk kita untuk mempelajari kualitas, kemampuan, integritas, intelektualitas, mentalitas, dan lain-lain yang dimiliki oleh masing-masing paslon ini. Karena terus terang, maju dan tidaknya bangsa ini, sejahtera dan tidaknya rakyat Indonesia itu tergantung dari pemimpin yang akan kita pilih di tanggal 14 Februari 2024 ini. Sekali lagi, pilihlah pemimpin yang benar-benar tepat, yang benar-benar berkualitas, yang benar-benar punya niat untuk membangun bangsa ini. Mari kita lanjutkan lagi. Ibu Prabowo settingan katanya udah klarifikasi. Buat aku nih, alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya ibu klarifikasi. Karena kan takut loh bu, ibu tuh kenapa-napa, terus mukanya nggak di-blur, ibu ngomong dengan kayak gitu depan kamera. Ya mohon maaf bu ya, walaupun itu beneran settingan bu, tolong jangan belak-belakan banget. Apalagi kalau belak-belakan itu mukanya itu di-blur bu. KTP ibu misalnya kan, kayak ibu kan ngomong KTP sama kakaknya udah diambil. Ya kalau klarifikasi, ibunya udah klarifikasi, alhamdulillah. Buat saya, ibu yang sudah klarifikasi, yang udah klarifikasi nih soal Pak Prabowo settingan, itu saya alhamdulillah bersyukur, terima kasih bu ya. Memang ibu harus kayak gitu, memang ibu harus kayak gitu. Kalau aku jadi ibu aja aku nggak berani loh bu. Harusnya memang ya membagian video itu harusnya mukanya pertama itu di blur ya, di blur biar ibunya itu nggak kelihatan. Ya semoga ibu sehat ya bu ya, ibu sehat selalu, ibu nyaman. Aku nggak ngomong aman, ibu nyaman sehat pokoknya bu ya. Insya Allah bu ya, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mau bagaimanapun demokrasi itu hanya sekali dalam 5 tahun. Selanjutnya itu kita menerima pemimpin kita yang udah terpilih. Jadi ya ibu baik-baik aja ya. Ibu kedatangan Pak Prabowo, iya Pak, saya ketemu Pak Prabowo, saya ke asa mimpi, kata saya ya Allah, sampai saya gimana gitu ya. Terus dia nanya lagi, ibu dikasih uang nggak sama Pak Prabowo? Enggak Pak, saya nggak dikasih uang, saya cuma dapat baju 3, bajunya ada dicuci sama coklat KitKat 1, kayak gitu. Terus Pak Prabowo setelah itu ngasih apa lagi? Dia ngasih uang ke anak-anak kecil, kata saya gitu, untuk tahun baruan, anak-anak kecil yang dikasih duit. Udah gitu doang. Udah gitu saya dikasih duit tuh Pak sama orang 2 itu. Kata saya, itu duit apa Pak? Kata saya kayak gitu. Udah bu, pegang aja rezeki ibu, bagi 2 ya sama
sama ibunya katanya. Saya buka amplopnya juga lesung, kotor gitu sama yang wawancarain 2 itu. Saya dikasih di gini-gini di HP, kayak di kamerain gitu di HP. Nah udah gitu saya buka, kata kakak saya, coba buka duit amplopnya ada berapa, ada 200 pak, cepet. Ya emang saya lagi nggak punya duit, ya udah saya beliin beras 2 liter, sisanya saya jajan anak-anak. Pas itu saya kasih mama saya, cepet juga, mama saya langsung beli bakso. Terus pas suami saya pulang jam 6 sore, Pak tadi saya dikasih duit sama orang mana, bilangnya sih yang nggak tahu, pokoknya saya dikasih duit 200.000, kata saya gitu, dikasih duit 200.000. Terus kata suami saya, lu nggak nanya itu duit apa? Nggak tahu pak, duit apa? Dia bilang katanya udah bu, rezeki ibu, katanya gitu ngomongnya. Kalau bisa mah nggak usah begitu pak, nggak usah diviral-viralin saya ngomong apa adanya. Jangan, kalau saingan tapi jangan begitu sama jangan saling menjelekan sama yang capres. Saya ngomong tuh apa adanya, saya ngomong jangan dipotong pak, videonya jangan di setting, omongan saya yang bener jangan di setting. Ya bapak harus bertanggung jawab yang setting video saya nggak mau diviralin, saya nggak mau digitu-gituin. Omongan saya tuh di setting, saya nggak mau digituin pak. Saya orang biasa, saya bukan orang apa-apa. Nggak kenal 2 orang itu. Orangnya pakai baju dalamannya merah, luarnya kemeja. Terus yang satu rambutnya agak kayak gondrong. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Drama dari Bapak Prabowo Subianto saat mengunjungi Kampung Cilincing di Jakarta ini ramai diperbincangkan di media sosial. Karena memang kunjungan Prabowo Subianto ini agak spesial. Spesial karena saat beliau datang tidak disambut oleh siapa-siapa. Suasananya benar-benar hening. Hanya ada 1 atau 2 orang saja. Tentu ini mengherankan. Apakah ini mau membuktikan kepada kita rakyat Indonesia bahwa Prabowo Subianto adalah sosok calon pemimpin yang memang tidak dekat dengan rakyat? Ataukah bagaimana? Karena terus terang, saya yang rakyat jelata saja bingung. Masa iya sih seorang calon presiden pergi mengunjungi suatu tempat tetapi dengan suasananya yang benar-benar sepi seperti itu? Berbeda dengan Bapak Anies Rashid Baswedan atau Muhaimin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo ataupun Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Ketika mereka mau turun ke sebuah tempat, ke suatu lokasi, pasti disambut dengan begitu antusiasnya rakyat yang ada di sekitarnya. Tetapi benar-benar berbeda dengan kunjungan Prabowo Subianto ke Kampung Cilincing di Jakarta ini. Apakah ini hanya drama settingan semata? Ataukah memang faktanya harus seperti itu? Bahwa seorang Prabowo Subianto itu diseganin sama rakyatnya. Jadi mungkin ini adalah fenomena, mungkin ini adalah fakta yang bisa kita pelajari bersama-sama. Jika memang demikian, belum jadi pemimpin saja rakyat sudah takut. Apalagi kalau sudah menjadi penguasa di bangsa ini, rakyat malah lebih waspada. Mari kita lanjutkan lagi. Kondisi demokrasi kita di akhir kekuasaan Presiden Jokowi ini luar biasa mengerikan. Presiden Jokowi adalah presiden yang kita pilih lewat sistem demokrasi. Lewat prosedur resmi bernama Pemilu 2014 dan 2019, ia menjadi presiden yang kita pilih lewat sistem demokratis. Anehnya, presiden yang kita pilih lewat sebuah sistem yang demokratis ini justru menjadi presiden yang sama yang menunjukkan hadirnya peristiwa pembunuhan demokrasi di akhir kekuasaannya. Akhir Desember lalu kita dihebohkan dengan sebuah video di TikTok yang diposting oleh Syarifah.
seorang siswi SMP dari Jambi. Lewat videonya tersebut, Syarifah mengkritisi Presiden Jokowi dan juga Gibran Rakabuming Raka. Syarifah mengkritisi Presiden Jokowi terkait pencalonan putranya tersebut. Menurut Syarifah, prosedur dan juga proses menuju pencalonan tersebut tidak taat hukum dan juga konstitusi. Kita harusnya senang punya siswi SMP seperti Syarifah. Artinya masa depan demokrasi akan kita serahkan sepenuhnya pada anak-anak bangsa yang paham betul apa itu demokrasi dan siap menegakkan kebenaran dan juga keadilan. Tapi anehnya, per 31 Desember 2023, setelah mendapat banyak sekali teror dan juga intimidasi di media sosial, Syarifah malah dilaporkan ke polisi akibat videonya tersebut. Ini menambah panjang catatan kelamnya demokrasi di akhir kekuasaan Presiden Jokowi. Orang-orang yang dengan vokal bersuara, orang-orang yang dengan berani menyuarakan sesuatu, hari ini harus menjadi orang yang siap jika sewaktu-waktu terkena sesuatu. Semua mahasiswa yang vokal dan kritis terhadap pemerintah di berbagai titik di Indonesia pun setiap harinya mengalami bahaya yang sama. Saya dan banyak sekali teman-teman mahasiswa yang melakukan kritik setiap hari menghadapi intimidasi dan represi yang tidak ada habisnya. Bahkan orang tua saya sempat didatangi oleh aparat keamanan selepas saya melakukan kritisi-kritisi beberapa kali terhadap putusan MK yang terakhir. Bahkan saya pun sempat diretas beberapa kali aplikasi media sosialnya sehingga tidak bisa berhubungan berkomunikasi dengan teman-teman lainnya di seluruh penjuru Indonesia. Gibran Muhammad Nur, Ketua BEM UGM, sampai hari ini masih mendapatkan intimidasi dan represi, bahkan teror karena statement-statement kritisnya terhadap pemerintah. Bahkan orang tuanya sempat didatangi di kampung halamannya oleh oknum Intel karena menyampaikan kritik dan juga diskusi di UGM. Afik Naufal, Ketua BEM Paramadina, sahabat saya pun sempat mengalami ancaman-ancaman sejenis, diintimidasi, direpresi, bahkan ancaman-ancaman hanya karena aktif bersuara. Inikah demokrasi yang kita harapkan? Kondisi ini akan diperburuk karena Presiden Jokowi sudah menekan revisi Undang-Undang ITE Jilid 2 per hari ini. Undang-Undang ITE yang selama ini menjadi alasan dijeratnya banyak sekali orang-orang yang kritis yang vokal terhadap kekuasaan dengan pasal-pasal karet di dalamnya akan semakin berbahaya dengan revisi Undang-Undang ITE Jilid 2 ini. Kalau dulu kita mengkritisi Undang-Undang ITE karena punya pasal 27 ayat 3, pasal 28, dan pasal-pasal lainnya yang amat sangat karet, tidak memberikan penjelasan yang maksimal sehingga dapat dengan mudah menjerat orang-orang yang hanya karena vokal bersuara, hari ini ancaman itu masih sama bahayanya di revisi Undang-Undang ITE Jilid 2. Sehingga kita wajib mempertanyakan, masih adakah komitmen Presiden Jokowi untuk menjaga demokrasi di akhir masa kekuasaannya? Saudaraku sebangsa dan setanah air, negara Indonesia ini adalah negara hukum. Negara Indonesia ini adalah negara demokrasi. Semua orang Indonesia, setiap warga Indonesia diberi kebebasan untuk berpendapat, dan itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi, para penggiat media sosial dimanapun kita berada, mari, ketika kita berada di jalan yang benar, suarakanlah kebaikan. Karena saya sangat yakin dan percaya bahwa di mana ada kebaikan, di mana ada kebenaran, pasti akan selalu membawa kita pada titik kemenangan. Cara curang dan licik apapun yang dilakukan oleh segelintir orang di bangsa ini, mari tetap kita konsisten, tetap kita suarakan. Hal-hal yang dilakukan oleh Syarifah terkait dengan kritikan pedasnya kepada pemerintah di bangsa ini, bagi saya secara pribadi itu adalah sesuatu yang sah-sah saja, wajar-wajar saja. Karena memang seorang Syarifah dia melihat bahwa demokrasi di bangsa ini tidak beres. Makanya dia mengkritiki akan hal itu. Jadi saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia tidak usah takutlah. Negara ini bukan milik dari segelintir orang, bukan milik dari kelompok penguasa, tetapi negara ini adalah milik kita semua rakyat Indonesia yang ada di bangsa ini, yang ada di bumi pertiwi ini. Mari sekali lagi saya mengajak kepada para pemirsa sekalian bahwa kita-kita yang aktif di media sosial, mari kita tetap suarakan kebenaran, tegakkan keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita adalah generasi penerus bangsa.
Jangan pernah takut, jangan pernah gentar dengan mereka-mereka yang merasa diri seolah-olah sudah menjadi penguasa di bangsa ini, yang merasa diri seolah-olah negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah miliknya mereka sendiri. Mari kita lanjutkan lagi. Bu Wawin panen apa? Pak Mamang, ini panen singkong. Apa itu? Singkong sama jagung. Ya kemarin kan nanamnya singkong. Lah kok sekarang panennya jagung? Ini namanya hilirisasi estet yang kayak gini. Oh, besok lagi Bu Wawin nanamnya kelapa, pisang, sama singkong. Terus jadinya apa? Kolak mangkrak. LHO LAWONG kok KOK yo ye Seorang pemuka agama kemudian berbohong kepada kita semua, dan kebohongannya bisa kita saksikan bersama-sama. Kebohongannya dibongkar sedemikian rupa untuk kita saksikan bersama-sama. Ini adalah sebuah cerita yang mungkin tidak akan saya lupakan terkait Gus Miftah gitu ya. Dan dari sini sudah selesailah penghormatan saya kepada Gus Miftah karena berani berbohong untuk melindungi Prabowo Gibran. Karena kalau orang biasa berbohong, kita mungkin ada pemakluman, adalah sedikit maklum gitu ya kalau mereka berbohong soal hal-hal yang seperti ini gitu ya. Jadi kalau orang biasa itu berbohong mungkin karena mereka nggak ngaji, mereka nggak mengerti konsekuensi berbohong dan dosa-dosanya seperti apa, mereka tidak paham efek terhadap diri mereka ketika mereka berbohong gitu ya. Karena kalau orang bohong itu kan jadinya itu akan merugikan dia sendiri, nama baiknya dan keluarganya gitu. Jadi kalau ada orang berbohong, orang biasa berbohong, ya mungkin mereka memang perlu diajari, perlu diberikan teguran-teguran, perlu diberikan masukan-masukan atau diajak mengaji gitu. Tapi kalau pemuka agama, kalau Gus Miftah berbohong, ini saya sangat yakin bahwa beliau itu paham dengan konsekuensi berbohong, paham bahwa berbohong itu dosa dan dilarang oleh agama dan sebagainya. Itu beliau sudah sangat paham betul. Tapi semua itu kemudian ditabrak dengan sedemikian rupa, dengan senyum, dengan ketenangan yang sangat-sangat dingin sekali, sehingga Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dan dalam cuplikan video yang terakhir ini, kita mendengarkan bersama-sama bagaimana tanggapan dari seorang Alifur Rahman, pemilik Siwar TV, yang menilai tentang seorang Gus Miftah yang adalah seorang kiai, yang adalah seorang pendakwah, tetapi dia ikut membagi-bagikan uang kepada para pendukung dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Tentu bagi saya secara pribadi pasti akan kehilangan respect apabila beliau yang adalah seorang ulama yang semestinya menjadi panutan, tetapi pada akhirnya harus melakukan cara-cara yang terhina hanya demi membela Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Semoga saja cuplikan-cuplikan video dari awal sampai akhir ini bisa menambah wawasan buat kita semua, bisa menghibur kita semua. Dan saya berharap agar di pemilu 2024 ini pemirsa sekalian bisa benar-benar memilih pemimpin yang berkualitas, yang mampu untuk membangun, untuk mengayomi bangsa ini menjadi lebih baik dari hari ini. Ada Bapak Anies Rashid Baswedan bersama Bapak Muhaimin Iskandar, ada Bapak Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka, dan juga ada Bapak Ganjar Pranowo bersama Profesor Dr. Mahfud MD. Mereka semua tentunya adalah putra-putra terbaik bangsa. Tetapi saya berharap bahwa kita bisa menentukan satu paslon yang terbaik dari ketiganya. Tentu mereka semua punya kelebihan dan kekurangan, tetapi kembali lagi ke hati nurani kita yang menilai, kita mempelajari rekam jejaknya mereka, kita yang akan mengambil keputusan untuk memilih siapa. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila.
untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.